adalah sebuah kisah nyata yang sangat di luar Nurul. Seorang gadis SMP yang rela tidur dengan om-om demi iPhone, sering bolak-balik check-in ke hotel. Tapi apa yang terjadi 3 bulan kemudian bikin semua orang menangis. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak terus kisahnya. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan beginilah kisah lengkapnya. Rizka adalah anak sematawayang dari keluarga Pak Jajang dan Bu Lastri, pasangan sederhana yang hidup dari penghasilan harian. Ayah Rizka bekerja sebagai tukang bangunan lepas, dan ibunya menjadi buruh cuci di rumah-rumah tetangga. Kehidupan mereka jauh dari mewah, namun penuh dengan cinta dan perjuangan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Pak Jajang sudah mengayuh sepedanya ke lokasi proyek, dan Bu Lastri mulai menyikat pakaian tetangga dengan tangan yang kasar dan kapalan. Mereka bekerja keras demi satu hal, masa depan Rizka. Namun, siapa sangka, Rizka justru tumbuh menjadi gadis yang sangat berbeda dari harapan mereka. Meski hidup dalam keterbatasan, Rizka punya paras yang cantik, kulit cerah, dan rambut lurus sebahu yang selalu ia sisir rapi. Sayangnya, di balik semua itu, tersimpan sifat yang sangat menyakitkan bagi orang tuanya. Angkuh, manja, dan penuh gengsi. Di sekolah, Rizka bergaul dengan anak-anak dari keluarga berada. Teman-temannya datang ke sekolah dengan mobil, memakai seragam rapi, sepatu mahal, dan tentu saja, ponsel iPhone terbaru di tangan mereka. Rizka yang hanya membawa ponsel Android retak berusia 5 tahun merasa begitu malu. Setiap istirahat, teman-temannya saling memamerkan fitur-fitur baru dari iPhone mereka, selfie dengan filter kekinian, dan membahas tren di TikTok. Rizka hanya duduk di pojok, menatap layar buram ponselnya sambil menggigit bibir. Hatinya panas. Rizka, dalam hati, kenapa aku harus lahir dari keluarga miskin? Kenapa hidupku nggak seperti mereka? Aku juga cantik, tapi kenapa nasibku begini? Perasaan iri itu makin lama makin membusuk menjadi rasa benci. Benci pada keadaan, benci pada rumah sempitnya, bahkan benci pada kedua orang tuanya yang setiap malam pulang dengan wajah letih dan bau keringat. Suatu malam, saat mereka makan malam seadanya, nasi, tempe goreng, dan sambal, Rizka meledak. Rizka, Bu, aku pengen beli iPhone. Aku malu terus-terusan dibully gara-gara HP jadul. Bu Lastri, pelan. Nak, HP itu mahal. Kita belum sanggup beliin. Tapi insya Allah nanti ya, kalau ada rezeki. Rizka mengebrak meja. Nanti. Dari dulu juga jawabannya itu. Apa kalian gak malu punya anak yang dihina orang tiap hari? Pak Jajang terdiam. Sendok di tangannya gemetar, tapi ia tak sanggup bicara. Ia tahu anaknya berubah, tapi ia tak tahu harus bagaimana. Bu Lastri menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Bu Lastri, Nak, kamu tahu nggak, setiap hari bapak kamu kerja angkat semen, panas-panasan, cuma buat bayar sekolah kamu. Ibu juga sampai sakit punggung karena cuci baju orang. Semua itu buat kamu. Masa kamu nggak bisa sabar? Rizka, itu semua nggak cukup. Bu, kalian tuh nggak becus jadi orang tua. Teman-temanku dimanja, dibelikan barang mahal. Aku, dikasih HP rongsokan begini? Aku malu punya orang tua kayak kalian. Tangisan meledak malam itu. Bu Lastri menutup wajahnya dan berlari ke kamar. Pak Jajang hanya bisa memeluk bahunya yang gemetar. Hati mereka hancur, bukan karena hinaan anaknya, tapi karena merasa telah gagal menjadi orang tua. Esoknya, saat Rizka berangkat sekolah, ia bahkan tak berpamitan. Ia keluar rumah tanpa menoleh,
dengan wajah angkuh yang tak memperlihatkan sedikit pun penyesalan. Di sekolah, Rizka kembali pura-pura tersenyum saat bertemu teman-temannya. Ia pinjam-pinjam iPhone temannya untuk selfie, lalu memposting di Instagram seolah-olah itu miliknya. Ia menipu dirinya sendiri dan merasa bangga karenanya. Teman? Wah, Riz, akhirnya punya iPhone juga. Rizka tersenyum miring. Iya dong, kemarin baru dikasih papa. Sekalian beliin aku jam tangan fosil juga. Hei. Kebohongan itu jadi candu. Rizka semakin terobsesi hidup seperti mereka. Ia rela berbohong, mencuri perhatian, bahkan meminjam uang ke teman hanya untuk membeli casing iPhone palsu yang ia pamerkan di kelas. Namun di balik senyum palsu itu, ada hati yang kering, kosong, dan haus pengakuan. Di rumah, ia tak pernah membantu pekerjaan rumah. Ia selalu mengurung diri di kamar, bermain dengan ponsel tua yang sudah nyaris mati. Setiap malam, orang tuanya hanya bisa menghela napas. Pak Jajang? Las? Apa kita salah dalam mendidik anak kita? Bula Setri? Menangis? Entahlah. Pak, mungkin kita terlalu sayang, terlalu nurut, sampai dia lupa cara bersyukur. Hari-hari berjalan seperti itu. Sampai pada suatu siang yang terik, takdir mempertemukan Rizka dengan seseorang yang akan mengubah seluruh hidupnya. Setelah pulang sekolah, Rizka berdiri di depan gerbang sekolah sambil memainkan ponselnya. Ia menunggu angkot, tapi tak satu pun lewat. Saat itulah, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depannya. Kaca mobil perlahan terbuka, dan seorang pria parubaya dengan kacamata hitam menatapnya sambil tersenyum. Om Fadli? Dek, kamu sendirian? Mau Om anterin pulang? Rizka menoleh, ragu. Tapi matanya terpaku pada interior mobil yang mewah. Hatinya yang selama ini penuh kekosongan dan haus perhatian, seketika terasa seperti menemukan pelampiasan. Rizka? Om, ya udah deh. Om, tapi jangan macem-macem ya. Om Fadli? Tertawa, tenang aja. Om cuma pengen bantu kok. Kamu cantik banget, kayak anak Om yang di luar negeri. Dan dari sinilah kisah yang lebih dalam dimulai. Perjalanan hidup Rizka, yang semula hanya soal gengsi dan keinginan, berubah menjadi pelajaran pahit yang akan ia kenang seumur hidup. Hari-hari berikutnya setelah pertemuan itu, Rizka dan Om Fadli makin sering berkomunikasi. Mulanya hanya sekadar chat singkat, menanyakan kabar atau memberi semangat belajar. Tapi seiring waktu, nada dalam percakapan mereka berubah. Semakin mesra, semakin pribadi. Om Fadli tahu bagaimana cara mengambil hati Rizka yang haus perhatian dan pengakuan. Om Fadli, kamu cantik banget. Dek, Om gak nyangka, masih SMP udah secantik ini. Rizka, hehe, Om lebay. Tapi makasih ya. Baru Om yang bilang aku cantik, yang lain cuma ngeledek HP aku. Om Fadli, ya ampun, kamu harus tahu, kamu itu istimewa. Sayang banget orang-orang gak ngerti. Tapi Om ngerti kamu, Om bisa bahagiain kamu. Perhatian kecil itu seperti oase di tengah keringnya kasih sayang dan penerimaan yang Rizka rasakan. Lama-lama, ia tak lagi canggung menerima jemputan Om Fadli. Mereka makan di restoran cepat saji, jalan-jalan ke mall, dan kadang mampir ke taman kota. Rizka mulai terbiasa menyebut dirinya sebagai pacar Om Fadli di pikirannya sendiri. Meski ia tahu di dunia nyata, itu adalah sesuatu yang salah. Suatu sore, saat mereka duduk berdua di mobil, Rizka membuka pembicaraan soal iPhone. Rizka, Om,
Aku pengen banget punya iPhone, biar bisa kayak teman-teman aku. Aku malu tiap kali mereka minta aku selfie, tapi aku cuma bisa senyum kecut. Om Fadli menoleh, lalu menatap wajah Rizka dalam-dalam. Ia tersenyum, senyumnya membuat Rizka merasa seperti gadis paling dicintai di dunia. Om Fadli, kalau kamu jadi pacar Om, kamu mau gak Om beliin kamu iPhone, bahkan tas dan sepatu juga, tapi kamu harus jadi milik Om. Rizka terdiam. Dalam hatinya ada keraguan, tapi jauh lebih besar lagi ada rasa bangga. Bangga karena akhirnya ada yang menganggapnya pantas untuk disayang dan dimanjakan. Tanpa pikir panjang, ia mengangguk pelan, kemudian memeluk Om Fadli. Rizka, aku mau, Om, asal Om janji gak ninggalin aku. Om Fadli, janji, tapi Om juga harus jujur, Om udah punya istri dan anak, tapi Om tetap sayang sama kamu. Yah, kamu spesial. Dan janji yang diucap dengan bibir manis itu menjadi awal dari keruntuhan segalanya. Beberapa minggu kemudian, Rizka semakin hanyut dalam perhatian dan kemewahan yang diberikan Om Fadli. Ia menerima iPhone baru, uang jajan lebih dari 1 juta tiap minggu, baju dan makeup yang selama ini hanya bisa ia lihat dari layar ponsel. Ia merasa dunia kini berada dalam genggamannya. Rizka, dalam hati, ternyata jadi cantik dan dicintai itu semudah ini. Kenapa aku harus repot-repot berjuang kalau cukup tampil menarik dan penurut? Namun cinta yang salah tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Rizka semakin sering diajak pergi ke hotel oleh Om Fadli dengan iming-iming hadiah dan liburan. Awalnya ia ragu, tapi rayuan dan kemewahan membuatnya buta. Om Fadli, sayang cuma semalam kok. Besok pagi kamu pulang. Om beliin kamu iPhone 15 kalau kamu mau nemenin Om. Rizka, janji ya? Om, jangan bohong. Om Fadli, janji, sayang. Om cinta kamu. Dan Rizka mengiyakan. Malam itu mereka menginap di hotel berbintang dan pagi harinya, sesuai janji, Rizka menerima sebuah kotak kecil berisi iPhone. Ia melonjak kegirangan, memeluk Om Fadli dengan mata berbinar-binar. Tapi bukan hanya hadiah yang ia terima hari itu, di balik senyuman dan kemewahan, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Sesuatu yang tak bisa ia tarik kembali. Hari-hari mereka terus diisi dengan kebohongan, pelarian dari kenyataan, dan kenikmatan semu. Rizka makin sering bolos sekolah, makin jauh dari orang tuanya, makin asing dari dirinya sendiri. Ia merasa dewasa sebelum waktunya, merasa istimewa karena menjadi pilihan pria dewasa. Namun badai itu mulai menunjukkan awan gelapnya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian, tubuh Rizka mulai terasa aneh. Ia sering mual, pusing, cepat lelah. Dan pada suatu pagi, ia memutuskan membeli test pack di apotek kecil dekat gang rumahnya. Saat 2 garis merah muncul, dunia seakan runtuh di hadapannya. Rizka gemetar, nggak mungkin, aku hamil? Ia menangis terseduh di kamar mandi kecil rumahnya, memeluk lutut, sambil merasakan dunia mengurungnya dalam rasa takut, malu, dan kebingungan. Dan inilah awal dari kehancuran yang sesungguhnya. Pagi itu, Rizka terduduk lemas di lantai kamar mandi. Air matanya mengalir begitu deras, membasahi pipi yang dulu selalu ia poles dengan bedak tipis dan lip tint murahan. Tangannya gemetar memegang test pack dengan 2 garis merah yang jelas. Dunia yang semula terasa indah, mewah, dan penuh pujian, kini berubah menjadi penjara tanpa pintu keluar. Rizka berbisik lirih, Tuhan ini nggak mungkin. Aku hamil? Tubuhnya lunglai, ia berusaha bangkit, namun lututnya lemas. Ia menatap cermin di hadapannya, wajah yang masih begitu muda,
namun kini ternodai oleh keputusan yang salah. Di balik cantiknya paras itu, tersembunyi luka, rasa malu, dan penyesalan yang tak terucap. Dengan langkah gontai, ia masuk ke kamar, membungkus tespek dalam tisu, dan menyembunyikannya di bawah kasur. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus bicara. Tapi kepada siapa? Kepada teman-temannya yang selama ini hanya pamer dan menertawakannya? Kepada orang tuanya yang selama ini ia hina dan abaikan? Atau kepada Om Fadli, pria yang memberinya cinta semu dan kemewahan singkat, namun tak pernah memberi jaminan kebahagiaan sejati? Sore itu, Rizka mencoba menghubungi Om Fadli. Rizka, Om, aku mau bicara. Penting tolong angkat, Om. Tidak ada respons. Rizka, chat, Om, tolong ini darurat. Aku hamil. Aku nggak tahu harus gimana. Centang 2, tapi tak dibalas. Ia menunggu. Detik berganti menit, menit berganti jam. Tapi tidak ada tanda-tanda Om Fadli akan menghubunginya kembali. Ia mencoba menelepon. Nada tunggu berdering panjang, lalu mati. Rizka, histeris, Om jangan gini dong. Om janji nggak bakal ninggalin aku. Om bilang sayang. Om. Ia melempar ponselnya ke kasur. Tangisnya pecah. Hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Dunia yang ia bangun dari kebohongan kini runtuh menimpanya. Beberapa hari ia pendam rasa itu. Ia mencoba menutupi semuanya dengan berpura-pura sakit agar tidak masuk sekolah. Tapi perutnya makin sering mual, tubuhnya lemah, dan pikirannya kacau. Ia tidak sanggup menanggungnya sendirian. Malam itu, saat ibunya sedang melipat pakaian, Rizka memberanikan diri untuk bicara. Dengan suara parau dan mata bengkak, ia menghampiri Bu Lastri. Rizka, lirih, Bu aku hamil. Suara pakaian yang dilipat terhenti. Bu Lastri menatap anaknya. Matanya kosong, mulutnya bergetar. Bu Lastri, apa? Rizka, menangis, aku hamil, Bu, aku udah sama Om Fadli. Dia yang kasih aku HP, baju, semuanya. Tapi sekarang dia kabur. Bu dia gak jawab telepon aku. Aku takut, aku gak tahu harus gimana. Bu Lastri limbung. Ia terduduk. Air matanya jatuh satu persatu. Dunia seperti membeku. Beberapa saat kemudian, suara tangis Rizka menggema di dalam rumah kecil itu. Pak Jajang yang mendengar dari kamar langsung keluar. Ia melihat istrinya terduduk lemas dan anaknya menangis tersungkur. Pak Jajang, Riz, kamu kenapa? Bu Lastri, gemetar, Pak anak kita hamil. Pak Jajang diam. Napasnya tercekat. Wajahnya pucat. Ia tak berkata apapun, hanya duduk dan menangis. Tangis 3 orang memenuhi malam itu. Rumah kecil yang dulu penuh harapan kini terasa seperti liang gelap yang mengubur mimpi mereka. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Rizka. Ia tak lagi masuk sekolah. Ia menyembunyikan diri dari dunia luar. Perutnya yang membesar menjadi bukti tak terbantahkan dari dosa masa lalunya. Ia mencoba kembali menghubungi Om Fadli, nomornya sudah tak aktif. Rizka, dalam hati, Om kemana? Kenapa ninggalin aku? Di sekolah, kabar mulai tersebar. Teman-teman mulai bertanya. Guru-guru mulai curiga. Tetangga berbisik-bisik. Pandangan sinis dan tajam mulai terasa. Ibu-ibu kompleks membicarakan nama Rizka seolah aib yang mencemari lingkungan mereka.
tetangga 1, katanya hamil. Ya ampun, masih SMP. Tetangga 2, pantas aja suka dandan, main HP bagus. Ternyata hasil dari bulah istri tak sanggup keluar rumah. Pak Jajang jarang bicara. Mereka menanggung malu yang tak bertepi. Tapi yang paling berat adalah beban di hati Rizka sendiri. Suatu malam, ia menatap bayangan wajahnya di cermin. Rambutnya kusut, matanya bengkak, pipinya tirus. Bukan lagi Rizka yang cantik dan percaya diri. Tapi Rizka yang rapuh, kehilangan arah, dan penuh penyesalan. Rizka menangis pelan, aku bodoh, aku haus pengakuan, aku hina orang tuaku, aku rusak masa depan aku sendiri. Tangisnya pecah lagi. Tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena kesadaran. Rizka, maaf, Bu, Pak, maaf ya, aku nyakitin Ibu, Bapak, aku terlalu sibuk mikirin gengsi, aku terlalu sibuk pengen diterima orang lain, tapi aku gak pernah mikirin perasaan kalian. Dan disitulah titik balik Rizka dimulai. Dari kehancuran, muncul sebuah kesadaran, bahwa cinta sejati tak pernah datang dari rayuan atau barang mahal, tapi dari peluh ayahnya dan air mata ibunya. Waktu berlalu. Hari-hari tak lagi dihitung dengan canda atau tawa, melainkan dengan detik-detik penuh kesabaran, air mata, dan penantian. Rizka yang dulu selalu tampil menawan kini lebih sering terlihat dengan wajah polos tanpa makeup, memakai daster lusuh peninggalan ibunya, dan berjalan tertunduk di sekitar rumah. Kehamilannya semakin terlihat dan tak ada lagi yang bisa ditutupi. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena tubuhnya yang lemah, tapi juga karena tatapan orang-orang yang seperti belati menusuk hatinya. Tapi kini, Rizka tak lagi menangis karena malu. Ia menangis karena sadar bahwa semua ini adalah buah dari kesalahan yang dulu ia buat dengan penuh kesombongan. Hubungannya dengan kedua orang tuanya perlahan mulai membaik. Bu Lastri, meski hatinya hancur, tetap merawat anaknya dengan penuh cinta. Ia yang mengusap keringat Rizka setiap malam saat kehamilannya membuatnya susah tidur. Ia yang membuatkan bubur dan memijat kaki Rizka dengan lembut tanpa pernah mengungkit luka yang telah anaknya goreskan. Bu Lastri, pelan, Ibu cuma ingin kamu kuat. Nak, kamu gak sendirian. Meski kamu pernah salah, kamu tetap anak Ibu. Rizka, terisak, Bu maaf ya, aku udah nyakitin hati Ibu, aku nyesel banget. Bu, kalau waktu bisa diulang, aku gak akan pernah ninggalin Ibu dan Bapak. Bu Lastri, menangis, gak usah diulang. Nak, cukup kita perbaiki dari sekarang. Yang penting kamu sadar dan berubah. Itu udah cukup. Pak Jajang lebih pendiam. Tapi setiap malam, ia terlihat duduk di teras rumah sambil memandang langit, seakan berbicara dengan Tuhan tentang anaknya. Ia tak banyak bicara, tapi dari caranya menggantikan ember cucian istrinya, dari caranya menyuapi Rizka saat ibunya sakit, semua itu adalah tanda bahwa hatinya juga mulai menerima dan memaafkan. Suatu hari, seorang guru dari sekolah Rizka datang ke rumah. Ia membawa surat. Isinya adalah pemberitahuan bahwa Rizka resmi dikeluarkan dari sekolah karena telah lama absen dan menjadi bahan gunjingan masyarakat. Rizka membaca surat itu perlahan. Tangannya bergetar. Rizka, aku di drop out. Bu, aku gak bisa sekolah lagi. Pak Jajang, pelan, gak apa-apa. Nak, sekolah gak cuma di kelas. Sekolah bisa dari kehidupan. Dan kamu sudah belajar banyak lebih dari yang bisa diajarkan guru manapun. Hari demi hari, perut Rizka semakin membesar. Sampai pada satu malam yang dingin, rasa sakit luar biasa datang seperti badai. Air ketuban pecah.
Bu Lastri dan Pak Jajang segera membawa Rizka ke bidan desa. Tanpa banyak proses medis mewah, tanpa ruang bersalin yang steril dan nyaman, di sebuah ruangan kecil dan penerangan temaram, Rizka melahirkan seorang bayi perempuan mungil. Tangisan bayi itu menggema, memecah keheningan malam. Saat pertama kali menggendongnya, Rizka menangis sejadi-jadinya. "Rizka, maaf ya. Nak, maafin ibu. Ibu janji, ibu gak akan sia-siakan kamu. Ibu akan jaga kamu, biar kamu gak ngalamin hidup seburuk ibu." Ia menamai bayi itu Cahaya, karena dalam kegelapan hidupnya, hanya si kecil itulah satu-satunya cahaya yang tersisa. Sejak hari itu, hidup Rizka berubah. Ia tak lagi memikirkan gengsi, tidak lagi peduli pada barang mahal, dan tak lagi menuntut dunia membahagiakannya. Ia hanya ingin menjadi ibu yang baik. Ia mulai membantu ibunya mencuci pakaian tetangga. Ia juga menjahit pakaian bekas untuk dijual kembali di pasar loak. Pelan-pelan, ia menabung. Bukan untuk membeli iPhone, tapi untuk masa depan anaknya. Kehidupan memang tidak langsung menjadi mudah. Tapi kini ia menjalani semuanya dengan hati yang lebih lapang. Kadang ia menangis, kadang ia tertawa melihat senyum Cahaya. Ia belajar menjadi ibu yang tegar, menjadi anak yang berbakti, dan menjadi perempuan yang tahu harga dirinya bukan ditentukan dari barang yang ia pakai, tapi dari keputusan dan tanggung jawabnya. Rizka menatap langit senja. "Tuhan makasih masih kasih aku kesempatan. Aku janji, aku gak akan sia-siakan hidup ini lagi." Dan cerita Rizka berakhir di sini, bukan sebagai gadis SMP yang sombong dan haus gengsi, tapi sebagai seorang ibu muda yang belajar dari luka, bangkit dari kehancuran, dan memulai hidup dari awal dengan hati yang lebih kuat dan bijaksana. Silakan tulis pendapat kalian pada kolom komentar. Like jika kalian suka. Dan jangan lupa subscribe.